Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Galuh Anggreni dapat hadir kembali dan menjumpai Anda dalam program Umpri News edisi Sabtu 3 Juli 2021. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan informasi-informasi terhangat, terpercaya, dan teraktual yang patut untuk diperbincangkan. Baiklah pemirsa, bersama saya Galuh Anggreni, inilah Umpri News selengkapnya. Pemirsa, berita pada hari ini yaitu mengenai dampak COVID-19 pada pendidikan di Indonesia. Pada bulan Maret lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa sekolah dan perkuliahan ditargetkan sudah akan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka pada bulan Juli 2021. Namun, pada bulan Juni ini terjadi lonjakan kasus COVID-19 di berbagai daerah yang ada di Indonesia, sehingga menyebabkan banyak pihak yang meminta agar pemerintah mempertimbangkan kembali atas rencana tersebut. Pemirsa, keberlangsungan KBM online masih tetap menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Beragam dampak positif dan dampak negatif hadir di tengah perkuliahan tanpa tatap muka. Lantas, bagaimana tanggapan yang akan diberikan oleh para pelajar, terutama mahasiswa yang notabene-nya berada pada tingkat pendidikan tertinggi, mengenai pembelajaran yang akan tetap dilaksanakan secara daring? Untuk mengetahuinya, kami sudah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung, yaitu Qobliya Haryati Adi. Silakan Qobliya. Baiklah, terima kasih untuk rekan saya, Saudari Galuh Anggreni yang telah bergabung. Seperti yang pemirsa bisa lihat di layar televisi saat ini, saya sudah berada di Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung atau yang sering disebut dengan Umpri. Menurut informasi yang saya dapatkan saat ini, bahwasannya meskipun proses pembelajaran belum diresmikan untuk bertatap muka, namun telah banyak mahasiswa yang datang ke kampus untuk melakukan beberapa aktivitas tertentu. Salah satunya yaitu seperti mahasiswa yang saya temui saat ini. Mahasiswa ini pergi ke kampus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dengan referensi buku-buku yang hanya ada di perpustakaan kampus. Tidak hanya itu, ada beberapa mahasiswa juga yang datang ke kampus untuk melakukan bimbingan proposal atau sidang skripsi. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pring Sewu Lampung. Mbak, kalau boleh tahu bagaimana sih menurut Mbak penerapan protokol kesehatan di kampus ini? Dari mahasiswa dan mahasiswinya, menurut saya masalah masker sudah memenuhi syarat. Cuma mungkin di kampus belum ada layanan lain seperti tempat cuci tangan, ada airnya tapi nggak ada sabunnya, itu sama aja. Sama aja penerapannya gagal. Kalau misal hanya didukung oleh mahasiswa dan mahasiswi, saya rasa nggak mewakili keseluruhan untuk penerapan protokol kesehatan yang baik. Harusnya kampus menyediakan tempat cuci tangan dan sabunnya itu lengkap di semua, kalau bisa di semua prodi, dan di setiap bukan di setiap ruangan ya, di setiap tempat yang kiranya banyak mahasiswa dan mahasiswi melakukan aktivitas. Ya. Lantas bagaimana sih proses pembelajaran yang selama ini dikatakan daring ya, yang Mbak rasakan? Yang saya rasakan, karena mahasiswa akhir, jadi merasakan daring itu cuma 1 tahun ya, 1 tahun terakhir ini. Kalau bisa dikatakan sama sekali tidak ada timbal balik ilmu dari dosen ke mahasiswa. Hanya hampir 90% mahasiswa nyari sendiri dan mahasiswa dapat ilmu itu sendiri gitu.
Kemudian kalau diterapkan terus-menerus, menurut saya sangat tidak baik dan sangat tidak efektif untuk pembelajaran. Walaupun mahasiswa dikatakan orang-orang mandiri dan orang-orang pilihan yang bisa melakukan dan mengerjakan tugas-tugasnya sendiri, tapi harus ada timbal balik dari dosen dan timbal balik dari teman-teman yang lain juga. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana respon Mbak terhadap berita yang katanya perkuliahan akan dilaksanakan secara tatap muka, namun realitanya kondisi saat ini lonjakan kasus COVID-19 itu semakin tinggi, terkhusus pada daerah Pringsewu sendiri itu sudah memasuki zona merah. Oke, mungkin kita bisa flashback ke tahun sebelumnya. Ada pemberitaan kita akan tatap muka. Cuma setiap mepet jadwal tatap muka atau pembelajaran tatap muka, pasti berita kasus COVID naik. Pun sekarang, kemarin sempat menurun, tapi setelah tahun ajaran baru, memasuki tahun ajaran baru, COVID naik. Nah, kalau misal memang tahun ini lebih dari tahun sebelumnya, saya rasa untuk tatap muka seharusnya belum dilakukan ya, sampai benar-benar mungkin memasuki, kalau sekarang zona merah ya mengurang sedikit lah, zona oranye itu bisa. Karena lihat dari universitas-universitas lain, mereka sudah mulai tatap muka tapi setengah, maksudnya fakultas tertentu atau semester tertentu. Apa sih Mbak harapan Mbak untuk COVID-19 ini ke depannya? Semoga kasus COVID menurun. Maksudnya ini kan dari kita juga, terkhusus mahasiswa dan mahasiswi itu bisa jadi role model untuk lingkungannya gitu kan. Dirasakan kehadiran kita itu ya dirasakan manfaatnya. Makanya kenapa kita harusnya menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Jangan justru kita menjadi contoh yang tidak baik untuk lingkungan kita. Nah itu, tetap patuhi protokol kesehatan dan ya mulai dari diri kita sendiri. Hidup sehat dari diri kita sendiri. Kalau kitanya nggak menjaga, percuma orang lain menjaga. Terima kasih untuk Mbak Emma yang telah menjadi narasumber pada berita siang hari ini. Sama-sama. Demikianlah berita siang hari ini yang dapat saya sampaikan dari lokasi. Saya kembalikan kepada rekan saya, Saudari Galuh Anggraini. Baik, terima kasih Saudari Koblia atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup acara Umpri News pada hari ini. Saya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.